Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Oka di YouTube channel aku. Aku baca buku Harry Potter. Oke, kali ini aku akan lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api chapter 9, Tanda Kegelapan. Jangan bilang ibu kalian bahwa kalian ikut taruhan. Mr. Weasley memperingatkan Fred dan George ketika mereka menuruni tangga berkarpet ungu. Jangan khawatir, Dad, kata Fred riang. Kami punya rencana besar dengan uang ini. Kami tak mau uang ini disita. Sesaat tampaknya Mr. Weasley ingin bertanya tentang rencana besar itu. Tetapi setelah mempertimbangkan, dia memutuskan lebih baik tidak tahu. Mereka segera berbaur dengan rombongan yang sekarang berduyun-duyun meninggalkan stadion dan kembali ke kemah-kemah mereka. Nyanyian parau memecah keheningan malam sementara mereka kembali menyusuri jalan setapak berpenerangan lentera, dan Leprechaun tak hentinya melesat di atas kepala mereka, terkekeh dan melambai-lambaikan lentera mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di tenda, tak seorang pun ingin tidur. Dan mengingat kehiruk-pikukan di sekeliling mereka, Mr. Weasley setuju mereka semua boleh minum secangkir coklat dulu sebelum berangkat tidur. Segera saja mereka berdiskusi seru tentang pertandingan. Mr. Weasley berdebat dengan Charlie soal kecurangan, dan baru ketika Ginny tertidur di atas meja kecil dan coklat panasnya tumpah ke lantai, Mr. Weasley menghentikan jalannya pertandingan yang diulang secara verbal dan mendesak semuanya pergi tidur. Hermione dan Ginny masuk ke tenda sebelah, dan Harry serta sisa keluarga Weasley berganti piyama dan naik ke atas tempat tidur mereka. Di sisi lain perkemahan, mereka bisa mendengar nyanyian ramai dan gaung letupan yang ganjil. Untung aku tidak bertugas, gumam Mr. Weasley mengantuk. Bayangkan kalau aku harus menyuruh orang-orang Irlandia berhenti merayakan kemenangan ini. Harry yang tidur di tempat tidur di atas Ron terbaring nyalang menatap langit-langit kanvas tenda, memandang cahaya lentera Leprechaun yang kadang-kadang terbang melintas dan membayangkan lagi betapa gerakan spektakuler Crumb. Dia sudah ingin sekali menaiki Firebolt-nya dan mencoba Wronski Vein Oliver Wood dengan diagramnya yang bergerak-gerak, tak pernah berhasil menyampaikan bagaimana seharusnya gerakan itu. Harry melihat dirinya memakai jubah yang di punggungnya tertera namanya, dan membayangkan sensasi ketika mendengar teriakan membahana 100.000 penonton ketika suara Ludo Bagman bergaung di seluruh stadion. Dan inilah dia, Potter! Harry tak pernah tahu apakah sebetulnya dia tertidur atau tidak. Hayalannya terbang seperti Crumb, mungkin saja benar-benar berubah menjadi mimpi. Yang dia tahu hanyalah mendadak. Mr. Weasley berteriak-teriak, "Bangun! Ron! Harry! Bangun! Cepat! Harry buru-buru duduk, dan bagian atas kepalanya membentur kanvas. Apa? Tanyanya samar-samar. Dia merasakan ada yang tak beres. Suara-suara di bumi perkemahan telah berubah. Nyanyian-nyanyian telah berhenti. Dia bisa mendengar jeritan-jeritan dan suara orang berlarian. Dia turun dari tempat tidurnya dan meraih pakaiannya. Tetapi Mr. Weasley yang telah memakai jeans di atas piyamanya berkata, Tak ada waktu lagi, Harry. Sambar jaket saja dan pergilah keluar. Cepat!" Harry melakukan seperti yang disarankan dan bergegas keluar dari tenda. Ron menyusul di belakangnya. Dalam cahaya beberapa api yang masih menyala, dia bisa melihat orang-orang berlarian ke hutan, melarikan diri dari sesuatu yang bergerak melintasi lapangan ke arah mereka. Sesuatu yang mengeluarkan pijar-pijar cahaya dan bunyi seperti letusan senapan. Olok-olok keras, gelak tawa, dan teriakan orang mabuk terbawa angin ke arah mereka. Kemudian muncul semburan cahaya hijau terang yang menerangi suasana. Serombongan penyihir bergerak rapat dan bersamaan dengan tongkat terarah lurus ke atas, berjalan pelan melintasi lapangan. Harry menyipitkan mata memandang mereka. Kelihatannya mereka tidak memiliki wajah. Kemudian dia sadar bahwa kepala mereka ditutupi tudung dan wajah mereka memakai topeng. Jauh di atas mereka, melayang di udara, 4 sosok menggeliat sedang diubah menjadi bentuk-bentuk aneh.
Seakan para penyihir bertopeng di darat itu pemain sandiwara boneka dan orang-orang di atas mereka adalah bonekanya yang digerakkan dengan tali-tali tak tampak yang meluncur ke atas dari ujung tongkat. 2 dari 4 sosok itu sangat kecil. Lebih banyak penyihir bergabung dengan grup yang berbaris itu, tertawa-tawa dan menunjuk-nunjuk tubuh yang melayang. Tenda-tenda tertabrak dan roboh ketika rombongan yang berjalan itu semakin besar. 1-2 kali Harry melihat salah satu dari rombongan itu meledakkan tenda yang menghalangi jalan mereka dengan tongkatnya. Beberapa tenda terbakar, teriakan-teriakan semakin keras. Orang-orang yang melayang itu mendadak diterangi cahaya ketika mereka melewati tenda yang terbakar dan Harry mengenali salah satunya Mr. Roberts, manajer bumi perkemahan. 3 yang lainnya tampaknya istri dan kedua anaknya. Salah satu rombongan di bawah menyungkir balikan Mrs. Robert dengan tongkatnya. Gaun tidurnya merosot ke bawah sehingga tampaklah celana dalamnya yang besar. Dan dia berusaha menutupinya sementara rombongan di bawahnya mengolok-ngoloknya dan tertawa terbahak-bahak. Memuakkan, gumam Ron, mengawasi Muggle paling kecil yang telah mulai berpusing bagai gasing. Kepalanya terkulai lemas dari kanan dan kiri. Sungguh memuakkan. Hermione dan Ginny bergegas menuju mereka, menarik mantel menutupi gaun tidur dan Mr. Weasley di belakang mereka. Pada saat bersamaan, Bill, Charlie, dan Percy muncul dari tenda anak laki-laki berpakaian lengkap dengan lengan baju tergulung dan tongkat siap di tangan. Kami akan membantu kementerian, Mr. Weasley berteriak mengatasi semua kebisingan. Kalian, masuklah ke hutan dan jangan berpencar. Aku akan datang menjemput kalian kalau kami sudah membereskan ini. Bill, Charlie, dan Percy sudah berlari ke arah rombongan yang mendekat. Mr. Weasley berlari mengejar mereka. Para petugas kementerian berlarian dari segala jurusan ke arah rombongan yang mengacau dan datang semakin dekat. Ayo, kata Fred menyambar tangan Ginny dan menariknya ke arah hutan. Harry, Ron, Hermione, dan George mengikuti. Mereka semua menoleh ketika tiba di pepohonan. Rombongan pengacau itu sudah lebih besar dari sebelumnya. Tampak para petugas kementerian berusaha menyeruak di antara mereka untuk mencapai para penyihir bertopeng di tengah. Namun mereka mendapat kesulitan besar. Tampaknya mereka tak berani menggunakan mantra apapun, takut membuat keluarga Roberts jatuh. Lentera berwarna yang semula menerangi jalan setapak menuju stadion telah dipadamkan. Sosok-sosok gelap berjalan serabutan di antara pepohonan. Anak-anak menangis, teriakan-teriakan cemas, dan suara-suara panik berkumandang di sekitar mereka dalam dinginnya udara malam. Harry terdorong ke sana kemari oleh orang-orang yang wajahnya tak bisa dilihatnya. Kemudian dia mendengar Ron memekik kesakitan. Ada apa? Tanya Hermione cemas, berhenti sangat mendadak, sehingga Harry menabraknya. Ron, kau di mana? Ini konyol sekali. Lumos. Hermione menyalakan tongkatnya dan mengarahkan cahayanya yang kecil ke jalan setapak. Ron tergeletak di tanah. Tersandung akar pohon, katanya jengkel seraya bangkit. Ya, dengan ukuran kaki seperti itu susah tidak tersandung, kata suara di belakang mereka yang nadanya dipanjang-panjangkan. Harry, Ron, dan Hermione langsung menoleh. Draco Malfoy berdiri sendirian tak jauh dari mereka, bersandar ke pohon santai sekali. Tangannya bersedekap, tampaknya dia mengawasi kejadian di bumi perkemahan lewat celah-celah pepohonan. Ron mengumpat Malfoy dengan kata-kata yang Harry tahu tak bakal pernah diucapkannya di depan Mrs. Weasley. Jaga bahasamu, Weasley, kata Malfoy, matanya yang pucat berkilat-kilat. Bukankah sebaiknya kau bergegas sekarang? Kau tak ingin dia kelihatan, kan? Dia mengangguk ke arah Hermione, dan pada saat bersamaan ledakan keras seperti bom terdengar dari bumi perkemahan, dan cahaya hijau sesaat menerangi pepohonan di sekitar mereka. Apa maksudmu? Tanya Hermione menantang. Granger, mereka mencari Muggle, kata Malfoy. Apakah kau mau memamerkan celana dalammu di udara? Sebab kalau iya, tunggu saja di sini. Mereka bergerak ke arah sini, dan kau akan jadi tontonan lucu bagi kami semua. Hermione penyihir, bentak Harry. Terserah kau, Potter, kata Malfoy menyeringai jahat. Kalau menurutmu mereka tak bisa melihat darah lumpur, tinggal saja di situ. Jaga mulutmu, teriak Ron. Semua yang ada di situ tahu bahwa darah lumpur adalah sebutan penghinaan untuk penyihir yang orang tuanya Muggle. Biar saja, Ron, kata Hermione buru-buru menyambar lengan Ron dan menahannya ketika dia sudah maju selangkah mendekati Malfoy.
Terdengar ledakan dari sisi lain pepohonan, lebih keras dari yang sudah beberapa kali mereka dengar. Beberapa orang di dekat mereka menjerit. Malfoy tertawa pelan. Gampang amat ketakutan, katanya bernada malas. Kurasa ayah kalian menyuruh kalian semua bersembunyi? Mau apa dia? Mencoba membebaskan magel-magel itu? Di mana orang tuamu? Kata Harry, kemarahannya bangkit. Salah satu dari yang pakai topeng itu. Wah, kalaupun iya, mana aku mau bilang padamu, Potter? Ayolah, kata Hermione memandang jijik ke arah Malfoy. Ayo kita susul yang lain. Tundukkan kepala besar penuh rambut itu, Granger, ejek Malfoy. Ayolah, Hermione mengulangi dan dia menarik Harry dan Ron ke jalan setapak lagi. Berani taruhan. Ayahnya pasti salah satu yang pakai topeng itu, kata Ron panas. Ya, kalau beruntung kementerian akan menangkapnya, kata Hermione bersemangat. Oh, aku tak percaya ini. Kemana yang lain? Fred, George, dan Ginny tak kelihatan. Meskipun jalan setapak itu penuh orang yang menoleh ke belakang dengan cemas, ke arah kehebohan di bumi perkemahan. Serombongan remaja berpiyama sedang berdebat riuh tak jauh di depan mereka. Ketika mereka melihat Harry, Ron, dan Hermione, seorang gadis dengan rambut ikal lebat berbalik dan berkata cepat-cepat, Oh, is Madame Maxime knows Yvonne Verdu? Apa? Tanya Ron. Sebetulnya gadis itu bertanya dalam bahasa Perancis. Di mana Madame Maxime? Dia dan kawan-kawannya telah kehilangan dia. Oh, gadis yang tadi berbicara kembali memunggunginya dan sementara berjalan menjauh, mereka dengan jelas mendengarnya berkata, Hogwarts. Gimana sih pengucapannya? Oh my god. Beauxbatons, gumam Hermione. Sorry, kata Harry. Mereka pasti murid Beauxbaton, kata Hermione. Kau tahu kan, Akademi Sihir Beauxbaton? Aku membaca tentang sekolah itu di buku penilaian pendidikan sihir di Eropa. Oh, ya betul, komentar Harry. Fred dan George pasti belum jauh, kata Ron mencabut tongkatnya, menyalakannya seperti Hermione dan menyipitkan mata memandang jalan setapak di depannya. Harry memasukkan tangan ke dalam saku jaketnya untuk mengambil tongkatnya, tapi tongkatnya tak ada. Yang ada di dalam saku tinggal omnikulernya. Ya ampun, tongkatku hilang. Kau bergurau. Ron dan Hermione mengangkat tongkat mereka cukup tinggi untuk menebarkan cahaya lebih jauh ke tanah. Harry mencari sekelilingnya, tetapi tongkat sihirnya tak kelihatan. Mungkin masih di kemah, kata Ron. Mungkin terjatuh dari kantongmu waktu kita lari? Hermione menebak cemas. Kata Harry, mungkin. Harry biasanya selalu membawa tongkat sihirnya kemanapun di dunia sihir, dan tanpa tongkat itu dalam situasi seperti ini membuatnya merasa mudah kena serang. Bunyi berkresek di dekat mereka membuat ketiganya terlonjak. Winky, si peri rumah, berkutat menerobos serumpun semak di dekat situ. Dia bergerak dengan janggal sekali, dengan susah payah, seakan ada orang tak kelihatan yang menahannya. Ada penyihir-penyihir jahat di sekitar sini, jeritnya bingung seraya terus berusaha keras lari. Orang-orang tinggi di atas, Winky mau pergi. Dan dia menghilang ke pepohonan di sisi lain jalan setapak, terengah dan menjerit saat dia melawan kekuatan yang menahannya. Kenapa dia? Tanya Ron memandangnya keheranan. Kenapa larinya aneh begitu? Dia pasti tidak minta izin mau bersembunyi, kata Harry. Harry memikirkan Dobby. Setiap kali Dobby mencoba melakukan sesuatu yang tak akan disukai keluarga Malfoy, peri rumah itu terpaksa memukuli diri sendiri. Kalian tahu, hidup peri rumah sengsara sekali, kata Hermione jengkel. Itu perbudakan. Mr. Crouch memaksanya ke tingkat atas stadion, dan Winky ketakutan sekali, dan dia menyihir Winky sehingga dia bahkan tak bisa lari ketika mereka mulai menginjak-injak tenda. Kenapa tidak ada yang berbuat sesuatu? Peri rumah itu bahagia kan? Kata Ron. Kau dengar sendiri apa kata si Winky di pertandingan itu. Peri rumah tidak boleh bersenang-senang. Itu yang dia suka, disuruh-suruh. Orang seperti kaulah, Ron, ujar Hermione panas, yang menopang sistem yang busuk dan tidak adil hanya karena mereka terlalu malas untuk. Terdengar letusan keras lain dari tepi hutan. Ayo kita terus jalan, ajak Ron, dan Harry melihatnya mengerling gelisah pada Hermione. Mungkin apa yang dikatakan Malfoy ada benarnya. Mungkin
keadaan Hermione lebih rawan daripada mereka. Mereka berjalan lagi. Harry masih mencari-cari di dalam sakunya meskipun sudah tahu tongkatnya tak ada di sana. Mereka mengikuti jalan setapak gelap, masuk ke dalam tengah hutan. Sambil terus mencari-cari Fred, George, dan Ginny, mereka melewati segerombolan goblin yang tertawa-tawa senang membawa sekantong uang emas yang jelas telah mereka menangkan dari taruhan. Dan tampak tidak gentar dengan kehebohan di bumi perkemahan. Lebih jauh lagi, mereka melewati seberkas cahaya keperakan, dan ketika memandang dari celah-celah pepohonan, mereka melihat 3 villa cantik jangkung berdiri di tempat terbuka, dikelilingi sekelompok penyihir muda, semuanya berbicara keras-keras. Penghasilanku kira-kira 100 kurang galleon setahun. Salah satu dari mereka berteriak. Aku pembunuh naga untuk komite pemunahan satwa berbahaya. Bohong, teriak temannya. Kau pencuci piring di Leaky Cauldron, dan aku pemburu vampir. Sejauh ini, aku sudah membunuh 90. Pemuda penyihir yang ketiga yang jerawatnya kelihatan bahkan hanya dengan penerangan redup keperakan dari vela-vela itu, sekarang menyela. Aku sebentar lagi akan menjadi menteri sihir termuda. Harry mendengus tertawa. Dia mengenali si penyihir jerawatan, namanya Stanchion Pike, dan dia sebetulnya kondektur naik bas kesatria, bas sihir tingkat 3. Dia menoleh untuk memberitahukan ini kepada Ron, tetapi wajah Ron sudah berubah ganjil, dan detik berikutnya Ron berteriak. Pernahkah aku beritahu kalian bahwa aku telah menemukan sapu yang bisa sampai ke Jupiter? Astaga, kata Hermione, dan dia dan Harry memegang lengan Ron kuat-kuat, membalik tubuh dan membawanya pergi jauh-jauh. Saat suara para villa dan pengagumnya sudah sama sekali tak terdengar lagi, mereka telah tiba di jantung hutan. Tampaknya mereka sekarang tinggal bertiga. Suasana jauh lebih tenang. Harry memandang berkeliling. Kurasa kita bisa menunggu di sini. Kita akan dengar kalau ada yang datang dari jarak 1,5 kilo. Baru saja dia berkata begitu, Ludo Bagman muncul dari balik pohon di depan mereka. Bahkan dengan penerangan lemah kedua tongkat, Harry bisa melihat bahwa perubahan besar telah terjadi pada Bagman. Dia tak lagi bersemangat dan wajahnya tak lagi kemerahan. Langkahnya pun tak lagi ringan. Dia sangat pucat dan tegang. Siapa itu? Tanyanya menunduk dan mengerjap berusaha mengenali wajah mereka. Apa yang kalian lakukan di sini sendirian? Mereka saling pandang heran. Kan ada kerusuhan, kata Ron. Bagman memandangnya tak mengerti. Apa? Di bumi perkemahan ada yang mempermainkan keluarga McGonagall. Bagman mengumpat keras. Brengsek, katanya. Tampak bingung dan tanpa sepatah kata pun lagi, dia berdisapparate dengan bunyi pop pelan. Kacau ya si Bagman itu, kata Hermione mengernyit. Tapi dulu dia bitter terhebat, kata Ron memimpin ke tempat terbuka dan duduk di sepetak rumput kering di kaki sepanjang batang pohon. Wimborne Wasps memenangkan liga 3 kali berturut-turut ketika dia masih menjadi anggota tim itu. Ron mengeluarkan boneka kecil kram dari sakunya lalu meletakkannya di tanah dan memandangnya berjalan berkeliling. Seperti kram yang asli, boneka ini berkaki rata dan bahunya agak bungkuk, berdiri di atas kakinya yang melebar ke samping. Dia tidak seimpresif kalau di atas sapunya. Harry mendengarkan kalau masih terdengar sesuatu dari arah bumi perkemahan. Keadaan sudah jauh lebih tenang. Mungkin kerusuhan sudah berakhir. Mudah-mudahan yang lain tak apa-apa, kata Hermione setelah hening sesaat. Mereka tak apa-apa, kata Ron. Bayangkan kalau ayahmu menangkap Lucius Malfoy, kata Harry, duduk di sebelah Ron dan mengawasi boneka kram berjalan bungkuk di atas daun-daun kering. Ayahmu selalu bilang ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Itu akan menghapus cengiran dari wajah Draco, kata Ron. Terima kasih, tapi kasihan magel-magel itu, kata Hermione cemas. Bagaimana kalau mereka tidak bisa menurunkannya? Pasti bisa, kata Ron menghibur. Mereka akan menemukan cara. Gila benar melakukan hal seperti itu, sementara seluruh petugas keamanan Kementerian Sihir ada di sini malam ini, kata Hermione. Maksudku, bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Apa menurutmu mereka kebanyakan minum atau cuma
Mendadak Hermione berhenti dan menoleh. Harry dan Ron cepat-cepat ikut menoleh. Kedengarannya ada yang terhuyung datang ke tempat mereka. Mereka menunggu, mendengarkan bunyi langkah-langkah tak rata di belakang pohon gelap. Tetapi langkah-langkah itu tiba-tiba berhenti. "Halo," sapa Harry. Sunyi. Harry bangkit dan mengintip dari balik pohon, terlalu gelap untuk bisa melihat jauh. Tetapi dia bisa merasakan ada orang yang berdiri di luar jangkauan pandangnya. "Siapa itu?" tanyanya. Dan kemudian, tiba-tiba saja, keheningan dirobek oleh suara yang belum pernah mereka dengar di dalam hutan. Dan yang dikeluarkan suara itu bukanlah jeritan panik, melainkan kutukan. "Mors Mordre!" Dan sesuatu yang berwarna hijau berkilauan meluncur cepat dari dalam kegelapan yang coba ditembus mata Harry, terbang melewati puncak-puncak pepohonan dan melesat ke angkasa. "Apa tanya Ron kaget seraya melompat bangun terpana melihat benda yang mendadak muncul itu. Selama sepersekian detik, Harry mengira itu formasi lain para Leprechaun. Kemudian dia sadar, itu tengkorak kolosal, terdiri atas bintang-bintang zamrud, dan ular terjulur dari mulutnya seperti lidah. Sementara mereka memandangnya, tengkorak itu naik makin lama makin tinggi, menyemburkan asap kehijauan terpeta jelas berlatar langit hitam, seperti konsentrasi bintang baru. Mendadak, hutan di sekitar mereka dipenuhi jeritan. Harry tak mengerti kenapa, tetapi satu-satunya penyebab yang mungkin adalah kemunculan tiba-tiba tengkorak itu, yang sekarang sudah naik cukup tinggi untuk menerangi seluruh hutan, seperti lampu neon reklame yang mengerikan. Harry mencari-cari dalam kegelapan orang yang menyihir tengkorak itu, tetapi tak bisa melihat siapa-siapa. "Siapa di situ?" dia memanggil lagi. "Harry, ayo pergi!" Hermione telah menyambar kerah jaketnya dan menariknya mundur. "Ada apa?" tanya Harry kaget melihat wajah Hermione yang sangat pucat ketakutan. "Itu tanda kegelapan, Harry," keluh Hermione menariknya sekuat mungkin. "Itu tanda kau tahu siapa?" "Voldemort! Harry, ayo!" Ron berbalik. Ron buru-buru memungut kram miniaturnya. Mereka bertiga menyeberangi petak terbuka itu. Tetapi baru beberapa langkah, serangkaian bunyi pop mengumumkan kedatangan 20 penyihir yang muncul begitu saja dari udara kosong mengepung mereka. Harry berputar, dan dalam sekejap dia menangkap satu hal. Semua penyihir itu memegang tongkat dan semua tongkatnya terarah kepadanya, Ron dan Hermione. Tanpa berhenti untuk berpikir dulu, dia berteriak, "Tiarap!" Dia menyambar kedua sahabatnya dan menarik mereka ke tanah. "Stupefy!" raung 20 suara. Ada sambaran cahaya menyilaukan susul-menyusul, dan Harry merasa rambut di kepalanya berkibar, seakan ada angin kuat yang meniup tempat terbuka itu. Mengangkat kepalanya kira-kira 1 senti, Harry melihat pancaran cahaya merah api bertebangan di atas mereka dari tongkat para penyihir, saling silang, memantul dari batang-batang pohon, memancar lagi ke dalam kegelapan. "Stop!" terdengar teriakan suara yang dikenalnya. "Stop! Itu anakku!" Rambut Harry berhenti berkibar. Dia mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Penyihir di depannya sudah menurunkan tongkatnya. Harry berguling dan melihat Mr. Weasley berjalan ke arah mereka, tampak ngeri. "Ron, Harry!" suaranya bergetar. "Hermione, kalian tidak apa-apa?" "Minggir, Arthur!" kata suara dingin kaku, suara Mr. Crouch. Dia dan beberapa pegawai Kementerian Sihir mengepung mereka makin rapat. Harry berdiri menghadapi mereka. Wajah Mr. Crouch tegang saking marahnya. "Siapa dari kalian yang melakukannya?" bentaknya, matanya yang tajam memandang mereka bergantian. "Siapa di antara kalian yang menyihir tanda kegelapan?" "Bukan kami yang melakukannya," kata Harry menunjuk tengkorak itu. "Kami tidak melakukan apa-apa," kata Ron yang menggosok sikunya dan memandang ayahnya dengan jengkel. "Kenapa kalian menyerang kami? Jangan bohong!" teriak Mr. Crouch. Tongkatnya masih teracung ke arah Ron dan matanya mendelik seperti orang gila. "Kalian ditemukan di tempat kejadian, Barty!" bisik seorang penyihir wanita yang memakai gaun tidur wol panjang. "Mereka masih anak-anak, Barty. Mereka tak sanggup "Dari mana datangnya tanda itu?" tanya Mr. Weasley buru-buru. "Dari situ," jawab Hermione gemetar, menunjuk tempat dari mana mereka mendengar suara. "Ada yang sembunyi di balik pepohonan. Mereka mengucapkan sesuatu, mantra." "Oh, berdiri di sana ya," kata Mr. Crouch mengalihkan matanya dan mendelik kepada Hermione sekarang. Wajahnya diliputi ketidakpercayaan. "Mengucapkan mantra, begitu? Kelihatannya kau tahu benar bagaimana cara memanggil tanda itu, Nona." Tetapi tak seorang pun petugas Kementerian Sihir
kecuali Mr. Crouch yang berpendapat bahwa Harry, Ron, dan Hermione lah yang membuat tanda itu. Sebaliknya, mendengar keterangan Hermione, mereka semua mengangkat tongkat lagi dan mengarahkannya ke tempat yang ditunjuk Hermione, menyipitkan mata mereka menembus pepohonan gelap. "Kita sudah sangat terlambat," kata si penyihir memakai gaun tidur wol menggeleng. "Mereka semua sudah berdisappearate." "Kurasa tidak," kata seorang penyihir pria dengan jenggot coklat lebat. "Dia Amos Diggory, ayah Cedric. Sinar tongkat kita menerobos pepohonan itu. Ada kemungkinan kita berhasil menangkap mereka." "Amos, hati-hati," kata beberapa penyihir memperingatkan ketika Mr. Diggory membidangkan bahu, mengangkat tongkat, berjalan gagah menyeberangi tempat terbuka dan menghilang dalam kegelapan. Hermione memandangnya menghilang dengan tangan mendekap mulut. Beberapa detik kemudian, mereka mendengar Mr. Diggory berteriak, "Ya, berhasil! Ada yang kena! Pingsan! Ini! Tapi astaga! Apa yang tertangkap?" teriak Mr. Crouch. Kedengarannya tidak percaya sama sekali. "Siapa? Siapa dia?" Mereka mendengar ranting-ranting patah, kresek dedaunan, dan kemudian langkah-langkah kaki ketika Mr. Diggory muncul lagi dari balik pepohonan. Dia membopong sosok kecil yang terkulai. Harry langsung mengenali sarbet tehnya, Winky. Mr. Crouch tidak bergerak ataupun bicara ketika Mr. Diggory menaruh peri rumahnya di tanah di depan kakinya. Para pegawai kementerian lainnya memandang Mr. Crouch selama beberapa detik. Crouch tertegun, matanya menyala di wajah pucatnya. Ketika dia menunduk memandang Winky, kemudian dia sadar lagi. "Ini tak mungkin," katanya gugup. "Tidak." Dia bergerak cepat melewati Mr. Diggory dan berjalan ke arah tempat Winky ditemukan. "Tak ada gunanya, Mr. Crouch," Mr. Diggory memanggilnya. "Tak ada orang lain di sana." Tapi Mr. Crouch rupanya tidak begitu saja percaya. Mereka bisa mendengarnya berjalan berkeliling dan bunyi kresek dedaunan ketika dia menyibakkan semak-semak mencari-cari. "Agak memalukan," kata Mr. Diggory muram memandang Winky yang pingsan. "Peri rumah Barty Crouch, maksudku." "Amos," kata Mr. Weasley pelan, "kau tidak seserius itu mengira si peri rumah pelakunya. Tanda kegelapan adalah tanda penyihir. Perlu tongkat sihir." "Yah," kata Mr. Diggory, "dan dia punya itu." "Apa?" kata Mr. Weasley. "Ini, lihat." Mr. Diggory mengangkat sebatang tongkat, menunjukkannya kepada Mr. Weasley. Tangannya memegang ini tadi. Jadi, pelanggaran pasal ketiga undang-undang penggunaan tongkat sihir. Tak seorang pun makhluk non-manusia diizinkan membawa atau memakai tongkat sihir. Saat itu, terdengar bunyi pop lagi, dan Ludo Bagman berapparate tepat di sebelah Mr. Weasley. Terengah dan tampak bingung, dia berputar di tempat, mendongak, terbelalak memandang tengkorak hijau zamrud. "Tanda kegelapan!" sengalnya, nyaris menginjak Winky ketika dia berbalik menghadap koleganya. "Siapa yang melakukannya? Apa kalian berhasil menangkapnya? Barty, apa yang terjadi?" Mr. Crouch setelah kembali dengan tangan kosong. Wajahnya masih pucat pasi, dan baik tangan maupun kumis sikat giginya bergetar. Kumis sikat gigi. "Dari mana saja kau, Barty?" tanya Bagman. "Kenapa kau tadi tidak menonton pertandingan? Peri rumahmu menyediakan tempat bagimu." "Astaga naga!" Bagman baru saja melihat Winky yang terbaring di depan kakinya. "Kenapa dia?" "Aku sibuk, Ludo," kata Mr. Crouch masih berbicara dengan gugup, nyaris tak menggerakkan bibirnya. "Dan peri rumahku pingsan, kena serangan sihir bius." "Sihir bius? Oleh kalian semua maksudmu? Tapi kenapa?" Pemahaman mendadak menyapu wajah Bagman yang bundar mengkilap. Dia mendongak memandang tengkorak, menunduk memandang Winky, kemudian memandang Mr. Crouch. "Tidak," katanya. "Winky menyihir tanda kegelapan? Mana bisa? Dia perlu tongkat. Itu yang pertama. Dan dia punya tongkat," kata Mr. Diggory. "Kutemukan dia memegangi tongkat, Ludo. Kalau Anda setuju, Mr. Crouch, kurasa kita harus dengar sendiri apa kata Winky." Crouch tidak menunjukkan tanda-tanda dia ingin mendengar Crouch tidak menunjukkan tanda-tanda dia mendengar Mr. Diggory, tetapi Mr. Diggory tampaknya menganggap kediamannya sebagai tanda setuju. Dia mengangkat tongkatnya sendiri, mengacungkannya ke arah Winky dan berkata, "Enervate." Winky bergerak lemas. Mata coklatnya yang besar terbuka dan dia mengejap beberapa kali dengan bingung, diawasi oleh para penyihir yang diam. Dengan gemetar, Winky duduk. Terpandang olehnya kaki Mr. Diggory dan perlahan dengan gemetar
Dia mengangkat matanya untuk memandang wajahnya. Kemudian dengan lebih perlahan lagi, dia memandang ke langit. Harry bisa melihat tengkorak yang melayang dipantulkan di kedua mata Winky yang besar dan berkilauan. Mulutnya membuka kaget. Dia memandang ke sekeliling dengan ketakutan, lalu menangis terseduh-seduh. "Peri rumah," kata Mr. Diggory galak. "Tahukah kau siapa aku?" "Aku, anggota Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib." Winky mulai bergoyang ke depan dan ke belakang. Nafasnya tersengal-sengal pendek. Harry jadi teringat pada Dobby saat ketakutan karena melakukan sesuatu yang menurutnya tidak benar. "Seperti kau lihat, Peri, tanda kegelapan disihir di sini beberapa waktu yang lalu," kata Mr. Diggory. "Dan kau ditemukan tak lama kemudian, tepat di bawahnya. Tolong jelaskan." Bukan saya yang menyihirnya, Sir," gagap Winky. "Saya tak tahu bagaimana caranya, Sir." "Kau ditemukan dengan tongkat di tanganmu," bentak Mr. Diggory, melambai-lambaikan tongkat itu di depannya. Dan saat tongkat itu terkena cahaya hijau yang memenuhi tempat itu dari tengkorak di atas, Harry mengenalinya. "Hei, itu tongkatku," katanya. Semua orang memandangnya. "Maaf," kata Mr. Diggory meragukannya. "Itu tongkat saya," kata Harry. "Tadi jatuh." "Jatuh?" Mr. Diggory mengulang tak percaya. "Apakah ini pengakuan? Kau membuangnya setelah menyihir tanda itu?" "Amos, ingat kau bicara dengan siapa?" kata Mr. Weasley sangat marah. "Mungkinkah Harry Potter menyihir tanda kegelapan?" Tentu saja tidak," gumam Mr. Diggory. "Maaf, terbawa suasana." "Lagi pula, jatuhnya tidak di situ," kata Harry menyentakkan ibu jarinya ke arah pepohonan di bawah tengkorak. "Jadi," kata Mr. Diggory, matanya mengeras ketika dia kembali memandang Winky yang meringkuk ketakutan di kakinya. "Kau menemukan tongkat ini, Peri, dan kau mengambilnya dan berpikir mau main-main dengan tongkat itu, begitu?" "Saya tidak bikin sihir dengan tongkat itu, Sir," lengking Winky. Air matanya bercucuran mengalir di kanan kiri hidung bulatnya yang pesek. Saya cuma memungutnya, Sir. Saya tidak membuat tanda kegelapan, Sir. Saya tak tahu caranya." "Bukan dia," kata Hermione. Dia tampak sangat cemas, berbicara di depan semua orang Kementerian Sihir. Tetapi dia sudah memutuskan untuk bicara. Suara Winky melengking, dan suara yang kami dengar mengucapkan mantra jauh lebih berat. Hermione memandang Harry dan Ron meminta dukungan. "Sama sekali tidak seperti suara Winky, kan?" "Tidak," kata Harry menggeleng. "Jelas sekali bukan suara peri." "Ya, tadi suara manusia," kata Ron. "Kita akan segera tahu," geram Mr. Diggory. Tampaknya tidak terkesan. "Ada cara sederhana mengetahui sihir terakhir yang dilakukan tongkat peri, tahukah kau?" Winky gemetar dan menggeleng dengan panik. Telinganya berkibar ketika Mr. Diggory mengangkat tongkatnya lagi dan menempelkan ujungnya ke ujung tongkat Harry. "Prayer Incantato," raung Mr. Diggory. Harry mendengar Hermione memekik tertahan ngeri ketika tengkorak raksasa berlidah ular muncul dari tempat kedua ujung tongkat bertemu. Tetapi tengkorak itu cuma berbayang tengkorak hijau jauh di atas. Maksudnya? Bentar. Tetapi tengkorak itu cuma bayangan tengkorak hijau jauh di atas, seperti terbuat dari asap tebal abu-abu. "Deletrius!" teriak Mr. Diggory, dan tengkorak bayangan itu sirna menjadi gumpalan asap. "Nah," kata Mr. Diggory penuh kemenangan. Menunduk memandang Winky yang gemetar hebat. "Saya tidak buat itu," pekiknya nyaring, matanya berputar ketakutan. "Bukan saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya peri baik, saya tidak pakai tongkat. Saya tidak tahu bagaimana caranya." "Kau tertangkap tangan, peri," raung Mr. Diggory. "Tertangkap tangan dengan tongkat yang bersalah dalam tanganmu." "Amos," kata Mr. Weasley keras-keras. "Pikirkan, cuma sedikit sekali penyihir yang bisa melakukan mantra kutukan itu. Dari mana peri ini bisa mempelajarinya?" "Mungkin Amos menuduh," kata Mr. Crouch dengan kemarahan yang dingin dalam setiap suku katanya, "bahwa aku secara rutin mengajari pelayanku menyihir tanda kegelapan." Keheningan yang menyusul sangat tidak enak. Amos Diggory tampak ngeri. "Mr. Crouch, tidak, sama sekali tidak. Kau sudah menuduh 2 orang di tempat ini yang paling tidak mungkin menyihir tanda kegelapan itu,"
bentak Mr. Crouch. Harry Potter dan aku sendiri. Kurasa kau tahu Kurasa kau tahu kisah ini, Amos? Tentu saja semua orang tahu, gumam Mr. Crouch salah tingkah. Dan aku percaya kau ingat banyaknya bukti yang kuberikan selama karir yang panjang bahwa aku membenci dan memandang hina sihir hitam dan mereka yang mempraktekannya, teriak Mr. Crouch, matanya mendelik lagi. Mr. Crouch, saya tak bermaksud menuduh Anda dan Saya tak bermaksud menuduh Anda ada sangkut pautnya dengan ini. Amos Diggory bergumam lagi. Sekarang wajah di balik jenggot coklatnya merona merah. Kalau kau menuduh peri rumahku, berarti kau menuduhku, Diggory, teriak Mr. Crouch. Dari mana lagi dia bisa belajar menyihirnya? Dia bisa belajar dari mana saja. Persis, Amos, kata Mr. Weasley. Dia bisa belajar dari mana saja. Winky, katanya ramah menoleh kepada si peri. Tetapi Winky tetap berjengit seakan Mr. Weasley juga membentaknya. Dari mana tepatnya kau menemukan tongkat Harry? Winky memilin-milin tepi serbetnya begitu kerasnya sampai serbet itu rusak berjumbai. Saya menemukannya di sana, Sir, dia berbisik. Di sana, di antara pohon-pohon, Sir. Kau lihat kan, Amos, kata Mr. Weasley. Siapapun yang menyihir tanda kegelapan bisa langsung berdisapparate usai melakukannya, meninggalkan tongkat sihir Harry di situ. Pintar sekali tidak menggunakan tongkat mereka sendiri, karena bisa membongkar rahasia mereka. Dan Winky ini bernasib sial melihat tongkat itu beberapa saat sesudahnya dan mengambilnya. Tetapi kalau begitu, dia berada dekat sekali dengan si pelaku, kata Mr. Diggory tak sabar. Pri, apa kau melihat ada orang? Winky gemetar lebih keras dari sebelumnya. Matanya yang super besar berpindah-pindah dari Mr. Diggory ke Ludo Bagman lalu ke Mr. Crouch. Kemudian dia menelan ludah dan berkata, saya tidak melihat siapa-siapa, Sir. Tak ada orang. Amos, kata Mr. Crouch kaku. Aku sadar betul bahwa dalam keadaan biasa, kau tentu ingin membawa Winky ke departemenmu untuk diinterogasi. Meskipun demikian, untuk kali ini kumohon izinkan aku yang menanganinya. Mr. Diggory tampak seolah-olah dia tidak setuju, tetapi jelas bagi Harry bahwa Mr. Crouch pejabat penting di Kementerian Sihir, sehingga dia tak berani menolaknya. Yakinlah bahwa dia akan dihukum, Mr. Crouch menambahkan dengan dingin. Tuan, Winky tergagap mendongak memandang Mr. Crouch. Air matanya berlinang. Tuan, jangan. Mr. Crouch balas memandangnya. Wajahnya semakin menajam. Setiap guratan di wajahnya terpeta jelas. Tak ada belas kasihan dalam pandangannya. Winky, malam ini telah berkelakuan yang tak pernah terpikir olehku bisa dilakukannya, katanya perlahan. Aku menyuruhnya tetap di sana sementara aku keluar membereskan masalah, dan ternyata dia tidak mematuhiku. Ini berarti pakaian. Jangan, jerit Winky meniarapkan diri ke depan kaki Mr. Crouch. Jangan, Tuan, jangan pakaian. Harry tahu bahwa satu-satunya cara membebaskan peri rumah adalah dengan menghadiahinya pakaian yang pantas. Sungguh kasihan melihat cara Winky mencengkram serbet tehnya sementara dia terseduh-seduh di kaki Mr. Crouch. Tapi dia takut, Hermione meledak marah, memandang Mr. Crouch berapi-api. Peri rumah Anda takut ketinggian, dan para penyihir bertopeng itu membuat orang-orang melayang tinggi. Anda tak bisa menyalahkannya kalau dia ingin menyingkir. Mr. Crouch mundur selangkah, membebaskan diri dari sentuhan dengan peri rumahnya, yang dipandangnya seakan-akan peri rumah itu sesuatu yang kotor dan busuk yang mengotori sepatunya yang kelewat berkilap. Peri rumah yang membantahku tak ada gunanya bagiku, katanya dingin, memandang Hermione. Aku tak bisa memakai pelayan yang lupa akan apa yang harus diperbuat untuk tuannya, dan lupa menjaga reputasi tuannya. Winky menangis keras sekali sehingga isaknya bergaung di sekeliling tanah terbuka. Keheningan yang amat tidak menyenangkan diakhiri oleh Mr. Weasley yang berkata, Nah, kurasa aku akan membawa kembali rombonganku ke kemah. Kalau tak ada yang keberatan. Amos, tongkat itu telah memberitahu kita segala yang dia bisa. Tolong, apakah sudah bisa dikembalikan kepada Harry?
Mr. Diggory menyerahkan kembali tongkat Harry dan Harry mengantonginya. "Ayo kalian bertiga," kata Mr. Weasley pelan, tetapi Hermione kelihatannya tak mau bergerak. Matanya masih menatap si peri rumah yang terisak. "Hermione!" Mr. Weasley berkata lebih mendesak. Hermione berbalik dan mengikuti Harry dan Ron meninggalkan tempat terbuka itu dan merobos sela pepohonan. "Apa yang akan terjadi pada Winky?" tanya Hermione begitu mereka telah meninggalkan tempat itu. "Entahlah," kata Mr. Weasley. "Keterlaluan sekali caranya memperlakukannya," kata Hermione berang. "Mr. Diggory terus-terusan menyebutnya peri, dan Mr. Crouch, dia tahu Winky tak melakukannya, tapi tetap saja dia akan memecatnya. Dia tak peduli betapa takutnya Winky atau betapa sedihnya dia, seakan Winky bukan manusia saja." "Memang bukan," kata Ron. Hermione berputar menghadapi Ron. "Itu tidak berarti dia tak punya perasaan, Ron. Sungguh memuakkan cara..." "Hermione, aku setuju denganmu," kata Mr. Weasley buru-buru memberi isyarat agar dia berjalan terus. "Tapi sekarang bukan waktunya mendiskusikan hak-hak peri rumah. Aku ingin kalian kembali ke kemah secepat mungkin. Apa yang terjadi dengan yang lain?" "Kami kehilangan mereka dalam gelap," kata Ron. "Dad, kenapa semua orang begitu tegang dengan munculnya tengkorak itu?" "Akan kujelaskan kalau kita sudah tiba di kemah nanti," kata Mr. Weasley tegang. Tapi setiba di tepi hutan, mereka terhalang. Segerombolan besar penyihir yang ketakutan berkumpul di sana, dan ketika mereka melihat Mr. Weasley berjalan ke arah mereka, banyak di antara mereka yang maju. "Apa yang terjadi dalam hutan? Siapa yang menyihirnya? Arthur, bukan dia kan?" "Tentu saja bukan dia," kata Mr. Weasley habis sabar. "Kami tak tahu siapa, mereka sudah berdisappear. Sekarang maafkan aku mau tidur." Dia membawa Harry, Ron, dan Hermione menerobos kerumunan itu dan kembali ke bumi perkemahan. Suasana sepi sekarang. Para penyihir bertopeng sudah tak tampak lagi, meskipun beberapa kemah yang hancur masih berasap. Kepala Charlie menyembul dari kemah anak laki-laki. "Dad, ada apa?" tanyanya dalam kegelapan. Fred, George, dan Ginny kembali dengan selamat, tapi yang lain, "Mereka di sini bersamaku," kata Mr. Weasley menunduk dan memasuki kemah. Harry, Ron, dan Hermione masuk menyusulnya. Bill sedang duduk di depan meja dapur kecil, memegangi spray ke lengannya yang berdarah-darah. Kemeja Charlie robek besar dan hidung Percy berdarah. Fred, George, dan Ginny tidak luka, tapi tampak terguncang. "Apakah kalian berhasil menangkap mereka, Dad?" tanya Bill tajam. "Orang yang menyihir tanda kegelapan?" "Tidak," kata Mr. Weasley. "Kami menemukan peri rumah Barty Crouch memegangi tongkat Harry, tapi sama sekali tak tahu siapa yang telah menyihir tanda itu." "Apa?" tanya Bill, Charlie, dan Percy bersamaan. "Tongkat Harry? Peri rumah Mr. Crouch?" tanya Percy kedengarannya terperanjat sekali. Dengan bantuan Harry, Ron, dan Hermione, Mr. Weasley menjelaskan apa yang terjadi di hutan. Setelah mereka selesai bercerita, Percy marah-marah. "Mr. Crouch benar, mencat peri macam itu," katanya. "Lari padahal sudah jelas-jelas dilarang, mempermalukannya di depan seluruh anggota kementerian. Bagaimana jadinya kalau dia sampai dihadapkan ke Departemen Pengaturan Pengawasan?" "Dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berada di tempat yang salah pada waktu yang salah," bentak Hermione membuat Percy kaget. Hermione selama ini cocok betul bergaul dengan Percy, bahkan lebih cocok dibanding yang lain. "Hermione, penyihir dengan posisi seperti Mr. Crouch mana bisa punya peri rumah yang berkeliaran mengacau dengan tongkat," kata Percy angkuh setelah mengatasi kagetnya. "Dia tidak berkeliaran mengacau," teriak Hermione. "Dia cuma memungut tongkat itu dari tanah." "Hei, apakah ada yang bisa menjelaskan apa artinya tengkorak itu?" tanya Ron tak sabar. "Tengkorak itu tidak mencelakai siapa-siapa. Kenapa begitu diributkan?" "Kan sudah kubilang itu simbol. Kau tahu siapa, Ron?" kata Hermione sebelum yang lain bisa menjawab. "Aku pernah membacanya di jatuh bangunnya sihir hitam. Dan simbol itu tak pernah terlihat selama 13 tahun, kata Mr. Weasley serius. "Tentu saja orang-orang panik. Rasanya seperti melihat kau tahu siapa muncul lagi." "Aku tak mengerti," kata Ron mengernyit. "Maksudku, itu kan cuma bentuk di langit." "Ron, kau tahu siapa dan pengikut-pengikutnya mengirim tanda kegelapan ke angkasa setiap kali mereka membunuh," kata Mr. Weasley. "Teror yang ditimbulkannya, kau tak bisa memahaminya. Kau masih terlalu kecil. Bayangkan kalau kau pulang dan menemukan tanda kegelapan melayang-layang di atas rumahmu dan tahu apa yang akan kau temukan di dalam rumahmu." Mr. Weasley berjengit. Ketakutan paling besar semua orang, yang paling buruk. Sesaat sunyi, kemudian Bill membuka spray dari lengannya untuk memeriksa lukanya, berkata,
Malam ini tak membantu kita. Kalaupun kita tahu siapa yang membuat tanda itu membuat para pelahap maut ketakutan. Mereka semua berdisapparate sebelum kami bisa cukup dekat untuk membuka topeng salah satu dari mereka. Tapi kami berhasil menangkap keluarga Robert sebelum mereka terjatuh ke tanah. Sekarang ingatan mereka sedang dimodifikasi. Pelahap maut, kata Harry. Apa pelahap maut itu? Begitulah para pendukung kau tahu siapa menyebut diri mereka, kata Bill. Kurasa malam ini kita melihat sisa-sisa pendukungnya, mereka yang berhasil menghindari Azkaban paling tidak. Kita tak bisa membuktikan itu mereka, Bill, kata Mr. Weasley. Walaupun mungkin ada benarnya juga. Dia menambahkan tak berdaya. Yah, berani taruhan, dugaan Bill benar, kata Ron tiba-tiba. Dad, kami bertemu Draco Malfoy di hutan, dan secara tersirat dia mengatakan kepada kami, ayahnya salah satu orang gila bertopeng itu. Dan kita semua tahu keluarga Malfoy, pendukung kau tahu siapa. Tetapi apa maunya pendukung Voldemort? Harry baru berkata begitu, semua orang sudah berjengit. Seperti hampir semua orang di dunia sihir, keluarga Weasley selalu menghindari menyebut nama Voldemort. Maaf, kata Harry buru-buru. Apa maunya pendukung kau tahu siapa membuat Muggle melayang begitu? Maksudku, apa gunanya? Gunanya, kata Mr. Weasley tertawa hampa. Harry, menurut mereka itu lucu. Separuh pembunuhan Muggle yang terjadi waktu kau tahu siapa berkuasa dilakukan hanya untuk lucu-lucuan. Kurasa mereka kebanyakan minum malam ini dan tak tahan untuk tidak mengingatkan kita semua bahwa banyak di antara mereka masih berkeliaran. Reuni kecil yang menyenangkan untuk mereka, dia mengakhiri dengan muak. Tapi kalau mereka memang pelahap maut, kenapa mereka berdisapparate waktu melihat tanda kegelapan, ujar Ron. Mestinya kan mereka senang melihatnya. Gunakan otakmu, Ron, kata Bill. Kalau mereka benar-benar pelahap maut, mereka bekerja keras menghindari Azkaban sewaktu kau tahu siapa kehilangan kekuasaannya dan menyebarkan segala macam kebohongan tentang bagaimana mereka dipaksa membunuh dan menyiksa orang-orang. Pasti mereka lebih takut daripada kita melihat kau tahu siapa muncul kembali. Mereka menyangkal punya hubungan dengan dia ketika dia kehilangan kekuasaannya dan kembali menjalani hidup sehari-hari mereka. Kurasa mestinya dia tak akan senang pada mereka, kan? Jadi, siapapun yang membuat tanda kegelapan, kata Hermione lambat-lambat, apakah mereka melakukannya untuk menunjukkan dukungan kepada para pelahap maut atau untuk menakut-nakuti mereka? Tebakanmu sama dengan tebakan kami, Hermione, kata Mr. Weasley. Tapi ku beritahu kalian, hanya pelahap maut yang tahu bagaimana cara menyihir tanda kegelapan. Aku akan heran sekali kalau orang yang membuatnya malam ini bukan pelahap maut. Walaupun sekarang tidak lagi. Dengar, sekarang sudah larut malam, dan kalau ibu kalian mendengar apa yang terjadi, dia akan cemas setengah mati. Kita akan tidur beberapa jam dan mencoba mendapatkan Porky yang berangkat pagi sekali untuk meninggalkan tempat ini. Harry naik ke tempat tidurnya dengan kepala amat penuh. Dia tahu seharusnya dia merasa lelah. Saat itu sudah hampir pukul 3 pagi. Tapi dia tidak mengantuk. Matanya masih terbuka lebar dan dia cemas. 3 hari yang lalu rasanya sudah jauh lebih lama, tetapi baru 3 hari. Dia terbangun dengan bekas lukanya terasa sakit sekali, dan malam ini, untuk pertama kalinya, simbol Lord Voldemort telah muncul di langit. Apa artinya ini? Dia memikirkan surat yang telah ditulisnya kepada Sirius sebelum dia meninggalkan Private Drive. Sudahkah Sirius menerimanya? Kapankah dia akan menjawab? Harry berbaring menatap kanvas, tetapi tak ada fantasi terbang yang membuai tidurnya sekarang. Dan lama sesudah dengkur Charlie memenuhi kemah, barulah Harry terlelap. Okay, that's the end of the chapter. Wow, panjang banget ya ternyata ya. Dan sedetail itu. Wah, gila sih. Bagian scene ini yang nggak ditayangin secara detail di film itu gila sih, yang buat film Harry Potter keempat nih sebegitu nggak memuaskannya film keempat menurut aku. Dari seluruh film Harry Potter itu film keempat ini aduh parah sih, kacau. Jadi this is one of the most important chapter I guess. Jadi ini kita bisa ngelihat nih apa sih
asal mulanya tentang dark mark, penjelasan tentang tanda kegelapan, penjelasan tentang pelahap maut. Ini ada di chapter ini semua, dan itu nggak ada penjelasannya sama sekali di buku. Bahkan Winky itu di film, bahkan Winky itu dihapus dari film, kan sekacau itu. Oke, itu dia tadi Harry Potter dan Piala Api chapter 9 bareng aku. Kita bakal lanjut lagi di chapter 10 nanti, judulnya penganiayaan di Kementerian Sihir. See you, bye bye, thank you so much.